Nah, coba Mas Philip kita berkenalan nih fashionista. Yang pertama tadi yang kita belajar dari Mas Philip adalah formal. Jas formal. Kayak apa sih Mas Philip? Nah, ini contoh jas formal yang atau kita kenal dengan nama tuxedo gitu ya. Tuxedo. Jadi dia biasanya setelan hitam, bahannya solid, dan kemudian dia biasanya ada bahan yang lain. Dia lebih mengkilap daripada bahan utamanya. Jadi yang disebut tuxedo. Nanti dia pakai kemeja putih dengan dasi kupu, gitu ya. Nah, ini yang formal. Formal. Di dalam estetikanya sebetulnya jas hitam itu nggak dipakai untuk bisnis. Oh, jas hitam itu tidak dipakai untuk bisnis. Nah, jadi kan kalau kita mau bikin jas hitam aja supaya bisa dipakai pesta, supaya bisa dipakai kantor gitu kan. Nah, sebetulnya office wear itu atau business wear itu nggak pernah hitam. Jadi hitam itu hanya untuk formal wear sama untuk pesta dan untuk funeral. Oh, untuk pesta dan untuk funeral. Ya, itu baru pakai jas hitam. Nah, tapi jadi ini yang untuk pesta. Tuh, kita salah fashionista. Ya, di Indonesia, di Jakarta, kalau laki-laki pertama kali bikin jas pasti hitam aja. Bener seperti kata Mas Philip, punya satu bisa pakai semua. Pesta bisa pakai kantor kerja. Sebetulnya yang kalau mau ambilnya navy blue. Navy blue. Kalau kita cuma punya satu nih gitu, tapi mau dipakai pesta dan dipakai kantor, ambilnya navy blue. Navy blue. Dia bisa di kantor, dia bisa dipakai di pesta. Nah, sementara kalau untuk ini perbedaan modelnya berarti ya. Yang ini double breasted, yang dipakai Mas Philip single breasted. Nah, jadi itu juga kalau misalnya ini yang salah satu contoh yang formal wear juga, yang double breasted, yang itu single breasted. Oke, ini juga contoh formal wear. Formal wear. Oke, tidak solid color, boleh bermotif begini. Bisa juga. Oh, kalau perbedaan double sama single breasted itu apakah menyesuaikan bentuk badan atau ada hubungannya dengan fungsi? Enggak, itu sebenarnya lebih hubungannya dengan fashion. Jadi tren saat ini apa begitu ya. Tapi dia akan baik untuk semua posture dan sebetulnya secara fungsi dia sama aja. Sama aja. Oke, ini formal ya. Oke, hitam itu sebetulnya hanya berlaku untuk pakaian pria formal. Yes. Bisnis. Nah, sekarang kalau yang business wear, ini dia bisa seperti ini. Jadi kalau business wear dia bisa ada patternnya. Jadi ini namanya glen plate. Dia mau garis-garis atau dia mau ini juga bisa untuk formal. Nah, biasanya bedanya apa? Kalau formal wear itu selalu orang bagus dilihat, gitu ya. Tapi dipakainya lebih stiff itu oke. Tapi kalau business wear itu harus nyaman. Karena kan kita untuk kerja kan, gitu. Jadi potongannya itu bukan untuk nggak bagus dilihat, tapi bagus dipakai, enak dipakai. Widih, canggih banget tuh ilmunya. Kalau formal wear harus bagus dilihat. Jadi begini susah, agak sedikit kaku, memang fungsinya cuma buat kece kalau dilihat. Sekarang kita bandingkannya dengan apa yang perempuan punya. Yang perempuan sama, gaun perempuan itu formalnya nggak enak dipakai. Tapi untuk baju kantor, yang perempuan jauh lebih enak. Prinsipnya sama. Oke. Jadi kalau untuk bisnis boleh bermotif kotak-kotak, garis-garis, warna juga yang light, blue, grey gitu ya Mas Philip. Ya, tapi dia bisa sampai yang paling tua itu di warna birunya itu disebutnya navy blue. Di warna abu-abunya dia charcoal grey atau dark brown. Itu masih oke, tergantung dari tren yang berlaku saat ini. Oke, nah ini adalah business wear-nya laki-laki. Casual ya, yang ketiga kan? Nah, kalau casual biasanya jas-jas yang memang dia lebih light dan lebih casual dan dia jauh lebih comfortable. Dari warna, dari ini juga jauh lebih itu. Ini linen. Makanya linen. Banyak linen. Ini salah satu. Jadi linen, cotton itu bahan-bahan yang biasa dipakai untuk casual wear. Kalau kita terbayang kalau kita pakai ini dia terasa nyaman, ringan gitu ya, tapi santai. Iya. Jadi ini yang dipakai. Jas seperti ini nggak pernah dipakai untuk kerja. Oke, jas seperti ini tidak pernah dipakai untuk kerja. Mas Philip, Mas Philip, kenapa sih saya suka baca gitu ya, laki-laki dibilangnya kalau pakai jas itu man at his best. Kenapa sih? Oke, ya, very good question. Kenapa laki-laki pada saat dia pakai jas? Karena disebut man at his best. Karena sebetulnya postur tubuh itu nggak ada yang sempurna ya. Jadi ada yang ini pundaknya turun gitu ya, ada yang perutnya buncit gitu kan, ada yang langsung gitu ditahan. Kan, gitu. Nah, jas itu harusnya dia mengcover, dia memperbaiki gitu. Jadi pundak yang turun itu bisa diperbaiki. Perut yang buncit itu bisa di-cover gitu ya. Badan yang gemuk itu akan kelihatan harusnya lebih langsing. Itu yang kita dapat dari pada saat orang pakai jas. Kemudian kalau kita lihat jas
suits itu selalu pundak yang harus dia bagus. Pada saat kita pundak square, pundaknya bagus, itu kita kelihatan akan sangat formal sekali gitu. Jadi dan itu akan memberikan pengaruh pada orang yang Melihatnya. Iya gitu. Makanya man at his best. Ya. Karena suit yang baik harusnya meralat kekurangan badan setiap orang. Nggak usah malu fashionista, emang tiap orang nggak ada yang sempurna posturnya, ya kan Mas Philip? betul. Makanya harus mencari desainer bespoke tailor yang sempurna untuk mampu meralatnya, iya kan? ya walaupun kan kalau yang badannya besar ya tetap aja besar, tapi dia tetap baik, dia tetap enak dilihat. Besar tapi tetap lebih sedap dipandang begitu ya. Mas Philip, tadi kan Mas Philip bilang namanya bespoke itu menyeluruh. Saya melihat banyak sekali aksesoris, bahkan sampai ke sepatu yang dimiliki oleh brand Philips 1991. Boleh nggak sih sambil kita lihat Mas Philip? Oke.